Saya Nike Nurjana, selamat datang di Cat Voice. Bullying atau perundungan di sekolah itu emang kejam banget gitu ya kalau kita lihat. Soalnya di usia anak-anak juga aku merasa kayak aku tuh yang semula pede karena dulunya aku juga ikut kayak ikut perlombaan, bla kayak gitu kan, karena ada bullying di sekolah, di kelas aku gitu, dan orang semuanya itu nggak tahu, jadi kayak secara nggak langsung orang nggak tahu tuh bahwa aku menyimpan rasa kayak nggak pede, terus bingung mau ngapain, dan takut. Yang paling banyak itu adalah rasa takut. Dulu waktu SD saya sudah mengalami korban bullying sejak kurang lebih kelas 3 SD sampai kelas 5 SD. Jadi itu kan waktu kelas 3 SD sampai kelas 5 SD itu kan ceritanya itu kayak aku tuh nggak punya temen satu kelas, maksudnya di geng perempuan ya. Jadi dari kelas SD itu aku udah ada geng kayak gitu, tapi aku agak punya geng, tapi ada sekelompok teman-teman aku yang punya geng kayak gitu. Nah, karena aku dulu waktu SD itu terkenalnya anak yang berprestasi ya, jadi kayak selalu peringkat kelas, peringkat 1, peringkat 2 gitu. Nah, temanku itu yang punya geng itu, yang katakanlah leadernya bully aku sendiri, dia itu ibaratnya kayak sainganku gitu. Kalau aku dapat peringkat 1, dia peringkat 2. Kalau dia peringkat 1, aku peringkat 2. Nah, kayak gitu. Secara tidak langsung di situ tuh menurut aku ada persaingan gitu, persaingan peringkat gitulah, istilah bahasa gampangnya kayak gitu. Nah, berawal dari situ, karena dia dari segi fisiknya itu lebih tinggi dan lebih tua dari aku, jadi itu kayak seolah-olah kayak aku memang menciutkan nyali aku untuk memberontak sikap dia gitu. Nah, sikap dia yang ngebully aku itu misalnya kayak gini. Dulu ya, waktu kelas 4 kalau nggak salah, itu di sistemnya di sekolahan aku itu setiap kali ulangan harian itu tuh kita harus mengarsipkan hasil ulangan kita setiap minggu kayak gitu selama 1 semester. Nah, kalau udah tiba masanya 1 semester, nanti hasil ulangan itu diklip baru diserahkan ke wali kelas. Nah, dalam prosesnya itu setiap hari aku selalu membawa arsip-arsip hasil ulangan dan selalu aku taruh di dalam tas. Nah, pas tiba waktunya di ujung semester itu kan hasil ulangannya itu kan harus dikumpulin ke wali kelas, soalnya kan nilainya mau di arrange kayak gitu, nanti kayak akumulasikan gitu kan, mau dimasukin ke rapor kayak gitu. Nah, pas waktu udah kita dikumpulin satu kelas itu ya kan harus ngumpulin satu-satu tuh. Nah, aku tuh bingung kok aku cari nggak ada ya, perasaan aku selalu bawa di dalam tasku, aku taruh di paling belakang gitu kan. Nah, harusnya dia tuh udah ngumpul karena aku udah klip gitu kan, kok nggak ada. Kita bingung kan gitu. Ya, aku takut lah ya nggak naik kelas kayak gimana ya. Rasanya kayak udah kalang kabut gitulah mikirnya gitu. Terus akhirnya aku nangis itu, ngadu ke wali kelasku kalau aku ulangannya nggak ada gitu kan. Kok bisa nggak ada gini, ketinggalan kali dulu pas enggak gitu. Dan untungnya banget gitu ya, ada salah satu temanku itu, salah satu temanku yang baik banget sama aku gitu ya, kita berteman itu secara diam-diam. Dia tuh ngasih tahu ke wali kelasku kalau nilai ulanganku itu dicuri sama orang yang ngebully aku itu. Jadi dia itu nyurinya ternyata nggak cuman arsip nilai-nilai kelasku itu. Nah, jadi selain itu ada lagi satu buku wajib
nasional. Nah, kalau teman-teman sih seusia aku dulu ya itu pasti tahu tentang buku lagu wajib nasional itu yang isinya itu kayak kumpulan lagu-lagu wajib Indonesia itu. Nah, aku tuh punya buku itu soalnya dulu waktu SD itu aku sering kayak jadi MC, jadi dirijen gitu kan. Nah, aku mau nggak mau itu aku harus punya buku wajib itu dan aku harus pelajarin not balok, not gimana caranya di dirijen ya gitu. Nah, dari situ tuh sebenarnya dia juga ini si temenku itu dia kayak semacam mungkin kita bisa ngomongnya kayak iri gitu ya mungkin ya. Nah gitu, jadi dia ambil tuh buku-buku itu sama arsip ulanganku itu. Ternyata itu hasil ulanganku itu mereka rendam pakai air dan dimasukin ke ini kloset WC, tau kan? Nah itu dimasukin ke kloset WC. Dan si buku wajibku itu kan karena dia tebel ya, jadi itu meskipun dikasih air kan dia nggak bakal hancur begitu langsung kan, jadi itu dia cuman direndam air, abis itu udah kegeletak di deket kloset WC itu. Nah setelah teman baikku itu dia ngasih tahu ke wali kelas, nah akhirnya kita bareng-bareng itu ke WC, ke toilet sekolah kayak gitu. Nah kita di situ untungnya tuh barang buktinya tuh masih ada gitu, berkasnya itu yang kecil-kecil itu yang udah dilumat sama air itu masih ada terus, dan yang bukunya itu masih utuh. Nah di situ langsung kayak gini, langsung konangan bahasa Jawanya ya, langsung ketahuan gitu. Nah akhirnya abis itu kita balik lagi ke kelas, terus disuruh jujur sama wali kelasku. Nah ini perbuatan siapa, kenapa bisa begini gitu. Akhirnya dia ngakulah kalau dia iri kayak gitu, karena dia iri dan ini sebagainya. Nah di situ ada adegan permintaan maaf dan bla bla bla. Tapi ya sebelumnya nggak cukup di situ. Sebelum proses dia nyuri hasil arsip penilaian nilai aku itu tuh sebenarnya aku bulinya kayak gini, dia itu kayak membenci aku gitu, secara tidak langsung dia benci aku. Dia punya geng karena dia lebih tua gitu kan, semua cewek-cewek di kelas itu kan kayak nggak berani gitu nantang dia gitu kan. Nah kalau ini ya, kalau teman-teman ingat waktu SD itu kan pasti kita dapat jatah piket ya kan. Nah pasti setiap misal kalau hari Senin siapa, hari Selasa siapa, Rabu, Kamis kayak gitu ya. Nah di salah satu temen gengnya itu kalau di hari itu dia ada jadwal piket, itu tuh yang suruh bersihin kelas, bersihin halaman depan kelas itu aku. Mau nggak mau tuh harus aku ya. Kalau aku misalnya kalau aku nggak mau nih ya, itu pasti kayak gini, dijorokin kayak gitu, kalau nggak gitu itu dicubit gitu kayak gitu. Itu kan ternyata aku tahu ternyata itu kayak tindakan membuli. Nah itu aku baru tahu sih ya aku rasa kayak wah, aku harus hormatin dia karena dia udah nyuruh aku sih. Pikiranku dulu kayak gitu ya, karena dia lebih tua dari aku. Nah aku juga takut sih kalau misalnya aku lawan juga dari segi body juga dia lebih tinggi, lebih besar gitu ya. Aku mau nggak mau ya aku tetap mau bersihin kayak gitu. Nah paling yang bikin aku ingat banget, yang paling menyedihkan itu saat aku nyapu ya. Yang namanya orang nyapu itu kan dari depan ke belakang, deketin pintu kan biar ngebuangnya gampang gitu kan. Nah aku waktu menyapu kayak gitu kan, dia itu sengaja loh dari luar masuk ke dalam, terus kakinya digini-giniin, dihentak-hentakin kayak gitu di lantai. Itu kan pasti rontokan dari sepatunya itu kan pasti jatuh gitu kan. Nah itu kan kayak nggak punya hati gitu kan, kita udah ngebersihin tapi kok dia malah kasih kotoran lagi gitu kan. Di situ tuh aku ngerasa kayak nyesek banget dan nggak punya temen itu tuh di situ. Habis itu juga gitulah pokoknya, kalau tiap aku nyapu disuruh nyapu gitu ya, karena piketnya dia atau teman-temannya itu pasti dijailin juga kayak gitu. Nah ditambahin kotoran lah, kalau nggak gitu kalau aku udah bersih ditambahin kotorannya gitu biar aku bersihin terus kayak gitu. Ini guru-guruku itu tuh mereka nggak pada tahu, nggak ada yang tahu kalau aku tuh pernah ngalamin kayak gitu. Yang tahu cuman aku sama teman-teman satu kelas gitu.
setelah dewasa, usia katakanlah remaja ke dewasa itu, proses itu aku juga ngalamin bullying di dalam hidup aku. Antara bullying sama body shaming itu tipis lah ya menurut aku. Berawal dari bullying kayak gitu, terus timbullah body shaming. Menurutku tuh ada terkaitan sih antara bullying sama body shaming gitu kan. Nah, karena aku tuh orangnya bodinya adalah berisi ya, menurut aku berisi woy. enggak gendut gitu ya. Nah, itu tuh singkat cerita banyak banget ya, kayak misal kalau temen satu ini ya, temen ngopi kayak gitu kan, biasa paling nggak kita kan kayak istilahnya guyon gitu kan, guyon, wah kayak lemu saiki gitu, wah makannya aja makanannya itu. Terus sebenarnya tuh apa yang salah di orang yang gemuk gitu ya? Emang kalau orang gemuk nggak boleh makan gitu? Nah, terus ini yang paling aku ngerasa di satu titik pernah ngalamin kayak down saat aku ini banyak orang yang ngebully aku tentang body aku yang katanya gemuk. Sebenarnya gini sih, kalau dari pribadi aku kayak gini, 1-2 orang bilang aku gemuk di tempat berbeda, it's okay. Tapi kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang itu bilang kamu gemuk sekarang, wah kamu makmur ya, pipinya tambah gede, wah. Dan kata-kata yang menjurus ke gemukan itu kalau dikumpulin dari aku ketemu 1 orang sampai 9 orang, dan itu tuh kesimpan di long term memory aku, itu kayak gini, bikin aku depresi ya, paling nggak down gitulah ya. Soalnya gini, kalau aku ini di satu kelompok gitu ya, dia ngebully aku gini, wah aku ya saiki lemu ya, makanmu apa ya, makan terus kok. Nah itu kayak di situ tuh kau ngerasa wah ini pasti cuma guyon kayak gitu. Dia tuh sebenarnya nggak tahu loh, nggak cuma di tempat itu tuh aku dibully gitu. Nah kenapa kayak ada temenku gini, ala wong guyon tok wae kok mbok lebokke ati, lah kok meng diguyoni lemu wae kok sampai mbok pikir nemen gini loh guys. Jadi kayak aku ngerasa kayak dibully banyak orang bilang kayak aku gemuk gitu tuh nggak cuma di kelompok itu. Jadi itu aku udah merekam omongan orang lain, dan satu-satu tuh kalau dikumpul tuh banyak banget dan bilang kayak aku gemuk. Nah disitu kayak insecure kayak gitu kan. Nah itu langsung kayak down, mikirin kayak kok bisa ya teman-teman aku bilang gemuk gini, padahal ya aku udah kayak apa ya, udahlah bodo amat gitu ya. Tapi aku nggak punya sikap yang bodo amat gitu. Aku tuh selalu orangnya mikirnya kayak ada omongan aku tuh aku pikir banget gitu kan. Orang lain tuh nggak tahu kayak yang dibully itu dia mentalnya kuat apa enggak, orang yang dibully itu dia itu bodo amat apa enggak, itu mereka nggak mikirin sampai gitu kan. Nah kalau mereka tahu ya kalau kita gitu ya sebagai korban bullying itu sebenarnya stres berat. Kalau dari aku nih ya, aku mewakili orang-orang yang dapat omongan sedikit aja langsung tipe pemikir gitu ya, itu pasti berat banget gitu. Nah itu tuh pernah ya, setelah aku merekam pembicaraan orang atau orang-orang teman-teman yang ngebully aku itu, kayak udah aku simpan dulu ya. Nah pas kayak meledaknya gitu, itu pernah waktu aku masih kuliah itu, aku tuh pas abis ngambil uang di ATM ya kan. Nah tiba-tiba tuh ketemu teman aku yang lama banget itu nggak ketemu gitu. Tiba-tiba dia gini, hai Nika, wah kamu kok gemukan sih, secara gitu kan. Kita tuh nggak pernah ketemu, lama banget nggak ketemu. Terus dia datang nyapa, terus hai Nika kamu gemuk gitu. Kalau aku ya etikanya di mana gitu, Bu iya itu salam kayak ini kayak gimana kabarnya, udah produktifnya apa nih kayak gitu nanya-nanya yang apa ya, sekiranya itu lebih kayak prestasi kayak gitu, yang baik-baik tuh kan itu lebih kayak meningkatin semangat kita gitu kan, motivasi kita kayak wah iya aku udah gini loh, wah aku udah usaha ini, wah aku punya ini. Itu kan kayak
secara tidak langsung kayak memotivasi kita buat kita itu, wah iya teman aku udah sukses nih, berarti aku juga tetap harus sukses. Gimana sih cara menjalin relasi untuk kita bisa up, kita bisa apa ya, sukses bareng-bareng kayak gitulah, kita bisa produktif bareng-bareng gitu. Harusnya sih gitu teman-teman ya. Tapi dia itu kayak secara tidak langsung mematahkan gitu ya semangat aku kan, kayak girohnya aku ketemu dia itu kan, wah lama ya nggak ketemu, aku mau ngobrol apa nanti habis ini, kita mau ngapain, kan harusnya kayak kita nek bahasa Jawanya ya itu kayak ngajeni gitu kan, kita ngajeni konsol gitu kan. Itu enggak bro, dari situ tuh aku kayak langsung down gitu, itu mak teratap gitu loh, mak teratap langsung kok dia kok gini ya habis ketemu aku gini. Dan itu waktu dia bilang, kok kamu gemukan, itu langsung aku bilang, oh iya ya. Terus aku langsung di situ aku nggak basa-basi, langsung oh iya aku ada acara ya, aku mau langsung gitu. Beneran itu suara. Habis dia bilang gitu aku langsung permisi. Itu sepanjang aku pulang dari kampus ke kos, kan aku jalan kaki dari kampus ke kos itu jalan kaki kan. Sepanjang jalan itu aku nangis, dan itu tuh bener-bener aku nangis. Aku sebenarnya kalau ini tuh juga sedih gitu kan, tapi ya gimana gitu, kata-kata sedikit tapi itu kayak nyelekit gitu, sedikit tapi nyelekit. Dan itu di kamar aku nangis beneran, kayak apa sih, introspeksi diri gitu kan, kayak emang apa sih salah gitu kan orang gemuk, I don't know, kayak gitu-gitu sih. Kat aku nangis. Aku baper. Ternyata kita tuh harus menghilangkan atau namanya mungkin kayak self healing gitu ya. Nah itu tuh aku cari tahu gimana caranya aku harus menenangkan diri aku sejauh aku pernah mengalami bullying di sejak kecil sampai mungkin detik ini aku juga masih merasakan seperti itu. Nah itu ternyata aku berusaha untuk menenangkan diriku, untuk pertama mengikhlaskan iya, terus yang kedua dari aku sendiri belajar untuk tidak membuli gitu. Karena aku sebagai korban, aku berusaha untuk tidak menjadi pelaku pembuli kayak gitu. Biasanya kalau kita punya maksudnya kayak kita nggak boleh jadi pendendam berarti kan kalau udah pernah pasti akan melakukan kayak gitu. Nah, aku berusaha untuk mengerem diri aku untuk tidak melakukan tindakan-tindakan bully kayak gitu. Terus ya mungkin karena aku beberapa membaca literatur gitu-gitu kan tentang bullying, terus aku cocokkan dengan realita kehidupan aku. Nah di situ aku juga bisa mengendalikan sikap-sikap aku yang sekiranya untuk self healing gitulah, untuk menenangkan diri aku kayak gitu. Jadi aku bisa lebih kedepannya lebih kayak wes bodo amat gitu istilahnya kayak wes bodo amat, dan nggak ya udah itu sebagai pembelajaran gitu kan. Dan itu kalau bisa, kalau itu sebenarnya kita mulai dari kita sendiri untuk tidak membuli orang. Tindakan bully itu nggak bakal terjadi gitu meskipun kita pernah merasakan gitu sih. Jadi aku mau berpesan nih ya buat semua kalangan gitu. Tadi udah buat teman-teman yang menjadi korban bullying itu kita harus speak up. Terus untuk korban, untuk pelaku pembuli ya, Mbak Uwes aja terus kayak oleh ngebully. Udah cukup, jangan suka ngebully. Maksudnya kayak ya itu kan buat apa ya, kayak lebih chill gitu kan suasananya kalau kita bareng gitu ya. Nggak kan ada yang lain gitu kan, nggak usah ngebully teman kita gitu ya. Tuh, stop bullying. Dan untuk ini aku sih berpesan buat mungkin calon orang tua atau orang tua yang kebetulan nonton video ini ya,
Mungkin teman-teman atau bapak ibu untuk lebih aware kepada anak-anaknya, karena ini sih menurut aku kayak lebih nanyain, karena aku ngerasa waktu aku sekolah dulu itu ya, orang tuaku tidak menanyakan kegiatanku di sekolah, teman-temanku di lingkunganku itu seperti apa. Jadi aku tuh menahan rasa untuk berbicara kepada orang tua karena takut, di situ ada rasa takut gitu kan. Nah, mungkin kedepannya adalah orang tua itu lebih dekat dengan anak, meskipun anak itu tidak bisa berkomunikasi dengan baik, setidaknya setidaknya orang tua itu memancing anak untuk bisa berkomunikasi, menanyakan kegiatan mereka itu apa, bagaimana lingkungan pergaulannya, bagaimana sikap teman-temannya, seperti itu. Karena anak itu tuh kayak kalau udah mendapatkan perlakuan bullying gitu ya, itu pasti dia nggak berani speak up, nggak berani ngomong, apalagi ke orang tuanya gitu, pasti takut gitu. Nah, akhirnya si anak ini akan memendam ketakutannya itu sendiri. Kalau dia udah memendam ketakutannya sendiri, pasti itu dia bakal jadi pendiam, bla bla bla. Itu malah lebih akibatnya nanti bikin anak frustasi, stres dan sebagainya gitu. Nah, mungkin untuk para ibu bapak di rumah yang sekarang belum mulai berkomunikasi sama anaknya dengan baik, ayo mulai sekarang bikin komunikasi dengan anak, kita lebih dekat dengan anak supaya anak bisa bercerita, berani bercerita kepada orang tua tentang kegiatannya seperti apa, kayak gitu.